Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai materi koordinat kartesius. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajarinya sedikit ya. Ibu rasa kalian seharusnya sudah lebih paham. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan kembali apa yang kita pelajari kemarin sehingga kalian menjadi lebih ingat lagi. Koordinat kartesius terdiri atas dua garis, yaitu garis yang tidur seperti ini dinamakan sumbu X dan garis yang berdiri seperti ini dinamakan sumbu Y. Pada sumbu X, yang mengarah ke kanan akan bernilai positif dan yang mengarah ke kiri akan bernilai negatif. Pada sumbu Y, yang mengarah ke atas akan bernilai positif dan yang mengarah ke bawah akan bernilai negatif. Pada koordinat kartesius juga diketahui dengan nama kuadran. Kuadran ini seperti wilayah ya kalau Ibu bilang. Wilayah yang bagian kanan atas ini kita namakan kuadran 1. Lalu wilayah di kiri atas kuadran 2. Wilayah di kiri bawah kuadran 3 dan wilayah di kanan bawah dinamakan kuadran 4. Sekarang kita perhatikan letak dari keempat titik yang tersedia. Ada titik A, B, C, dan D. Di sini Ibu sebar semuanya di masing-masing kuadran dan kita supaya lebih paham. Untuk titik A berada di kuadran 1 ya, udah jelas. Lalu titik A memiliki ordinat 7,2. 7 yaitu pada sumbu X. Yang kita lihat itu sumbu X terlebih dahulu. Lihat A pada angka 7. Lalu selanjutnya kita lihat pada sumbu Y yaitu 2, sehingga titik A memiliki ordinat 7,2. Jangan sampai kebalik ya. Untuk titik B kita lihat yang X terlebih dahulu yaitu min 4, lalu Y-nya 4, maka titiknya min 4,4. Untuk yang C kita lihat yang X terlebih dahulu yaitu min 2 dan untuk yang Y-nya min 3, maka min 2,3. Untuk yang titik D kita lihat di X terlebih dahulu pada angka 2 dan pada sumbu Y di angka min 2, maka ordinatnya 2,-2. Gampang kan? Tidak perlu menghitung atau terlalu banyak berpikir yang lebih serius. Sekarang di sini Ibu berikan lagi ordinat tetapi berbeda. Tadi kan asal sama angka. Kalau di sini ada angka dan huruf, tidak perlu khawatir. Kita ikuti saja soalnya. Kalau dia memang huruf dan angka, kita ikuti saja, tidak perlu panik, harus sesuai dengan contoh di mana ada angka dan angka. Oke, mari kita lihat ya. Untuk hotel, ingat yang dilihat adalah sumbu X. Sumbu X adalah garis yang tidur. Maka kita lihat hotel ini lurusannya di mana ya pada garis yang tidur? Ada di huruf C. Maka kita tulis C pada di depannya. Kemudian untuk sumbu Y, kita lihat hotel berada pada lurusan 5 sehingga tulisan ordinatnya C,5. Mudah kan? Untuk bank F,5. Untuk pasar F,10. Untuk sekolah C,9. Dan untuk kantor pos C,3. Oke, itu tadi ya persepsi untuk pertemuan yang kemarin ya. Sekarang kita akan lanjut ke pertemuan hari ini atau selanjutnya. Yang pertama, posisi titik terhadap titik asal, di mana titik asal itu disebut O atau 0,0. Ini ya. Sekarang kita lihat
titik A terhadap titik O. Garis besarnya kalian fokus terhadapnya, terhadap titik O, berarti memulainya di titik O. Kita diam dulu di titik O. Kita menuju ke titik A. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, kalian harus bergeser ke kanan atau ke kiri terlebih dahulu ya, karena sumbu X. Untuk menuju titik A, ternyata dia ke kiri sebanyak 2 satuan, maka negatif. Lalu dia menuju ke atas sebanyak 5. Kalau ke atas kan positif ya untuk sumbu Y, kalau ke bawah negatif, jangan lupa. Maka ditulis min 2,5. Lanjut untuk yang B, terhadap titik O, mulainya dari O. Ke kanan atau kiri dulu ya, ke kanan sebanyak 3, maka ditulis 3. Kemudian ke atas sebanyak 4, ditulislah 3,4. Untuk yang C, kita lihat ke kanan atau ke kiri dulu ya, ternyata ke kanan sebanyak 1 dan ke atas sebanyak 2, maka ditulis 1,2. Untuk yang D, ke kanan atau ke kiri dulu ya, ternyata ke kanan sebanyak 4, lalu turun sebanyak 2. Kalau turun berarti negatif, berarti 4,2. Yang E bisa dilihat ya, paham kan? Lanjut, kalau tadi posisi titik terhadap titik awal yaitu O di mana 0,0, maka di sini yaitu terhadapnya titik acuan di mana titik dengan titik yang lainnya ya. Mari kita lihat soalnya. Titik A terhadap titik C, berarti mulainya terhadap titik, berarti dari C. Kita diam dulu di C, menuju A. Yang pertama dilakukan ke kanan atau ke kiri dulu ya, ternyata ke kiri, 1, 2, 3. Kalau ke kiri itu negatif, berarti min 3. Lalu ke atas 1, 2, 3, berarti positif, berarti min 3,3. Lanjut, terhadap titik C, mulai dari C, menuju B. Ke kanan atau ke kiri ya, ternyata ke kanan, 1, 2. Ke kanan itu positif, berarti 2. Naik 1, 2. Ke atas itu positif, yaitu 2. Berarti titiknya koordinat 2,2. Mudah ya. Di sini yang perlu kalian ingat dan kalian teliti, kalau ke kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Dan jangan lupa selalu dilihat ke kanan atau kirinya dulu ya, bukan ke atas atau ke bawah. Satu lagi, terhadap titik C, mulainya dari C menuju O. Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya, berarti ke kiri 1. Min 1, lalu turun 1, 2, berarti min 2, maka ditulis min 1,2. Untuk yang D dan E mudah ya, semoga lebih paham dan mengerti dan bisa. Sekarang Ibu berikan contoh. Kalau penjelasan tanpa contoh itu rasanya nggak afdol ya. Oke, perhatikan gambar yang telah diberikan. Akan dicari posisi apotek terhadap balai kota. Ingat, berarti terhadap, mulainya dari balai kota. Menuju apotek. Mari kita mulai. Yang pertama, ke kanan atau ke kiri dulu. Ternyata ke kanan, 1, 2, 3, 4, maka positif ya. Kemudian ke atas atau ke bawah,
ternyata ke bawah 1, 2, 3 sehingga negatif. Penulisannya menjadi 4,-3. Selanjutnya, posisi toko buku terhadap stasiun. Terhadap, mulainya dari stasiun menuju ke toko buku. Mari kita lihat, berarti ke kanan atau ke kiri dulu ya. Ternyata ke kiri. 1, 2. Karena ke kiri berarti negatif. Kemudian ke atas atau ke bawah? Ternyata ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga -2,6. Selanjutnya yaitu posisi garis, di mana yang pertama adalah posisi garis sejajar. Maksudnya sejajar itu lebih gampangnya samalah tempatnya ya. Yang satu tidur berarti yang satunya juga tidur. Misalnya yaitu garis K dan juga dengan L. Maka dapat dibilang kalau garis K dan garis L ini itu sejajar. Nah, garis K dan L kan juga sama tidurnya seperti sumbu X ya. Maka bisa dibilang garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Begitu pula dengan yang M dan N. Mereka kan sama-sama berdiri nih. Kalau sama berarti mereka sejajar. Nah, garis M dan N ini ternyata posisinya sama berdiri dengan sumbu Y. Maka garis M dan N sejajar dengan sumbu Y. Dapat dikatakan juga kalau dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Maksudnya berpotongan itu bersentuhan ya. Kalau K kita perpanjang, lalu L kita perpanjang, kan mereka nggak akan bertemu gitu loh. Kecuali kalau garis N kita perpanjang seret, berarti kan nanti ketemu di titik ini. Maka garis K dan N itu berpotongan. Yang kedua, posisi garis tegak lurus. Tadi yang Ibu bilang, dua garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Sama seperti tadi, udah Ibu beri contoh juga. Pada garis tersebut, L dan K tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurus ya, karena mereka berbeda posisinya, sehingga membentuk sudut 90 derajat ini ya. Lalu garis M dan N, mereka sama tidak posisinya dengan sumbu X? Berdiri dengan tidur, maka dibilanglah tegak lurus. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, berpotongan. Berpotongan itu berarti bersentuhan atau kena gitu ya. Nah, dilihat garis K dan garis L memotong sumbu X dan Y. Kita lihat garis K dulu. Garis K, oh iya, ternyata dia kena di sini dan juga kena di sini, berarti memotong. Lalu yang L, kita lihat ternyata memotong di sini, di sumbu X dan juga sumbu Y. Disebutlah berpotongan. Sekarang contoh dari garis-garis yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y kan posisinya berdiri. Kita lihat yang sama-sama posisinya berdiri, yaitu garis M dan N. Lalu apakah garis K dan N saling tegak lurus? N kan berdiri, garis K kan tidur. Karena posisinya berbeda, maka iya atau benar, mereka saling tegak lurus. Selanjutnya, koordinat perpotongan garis K dan N. Garis K dan N, dia memotong di sini ya, di sini. Ingat, yang dilihat itu bagian tidur dulu, tidurnya dulu. Berarti kan 1, 2, ini ada di angka 2 ya, berarti X-nya 2, lalu Y-nya bagian berdiri. 1, 2, 3, berarti titiknya
perpotongannya 2,3. Gampang ya. Lanjut, koordinat perpotongan garis M dan L. Garis M dan L di sini. Perpotongannya kita lihat yang sumbu X dulu, yang tidur dulu garisnya ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri berarti negatif. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah berarti juga negatif. Perpotongan garis M dan L yaitu min 5 dan min 6.